Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah sekali merengkuh dayung, 2-30 terlampaui. Sekali menghunus pedang, 2-3 kepala melayang. Begitu. Maknanya apa? Kita melakukan satu pekerjaan, kelihatannya cuma satu pekerjaan, tapi secara tidak kita sadari begitu banyak kebaikan yang kita peroleh. Begitu banyak kebaikan yang kita peroleh. Misalnya begini, adegannya makan malam. Cara meluangkan waktu yang paling efektif atau paling efisien adalah ketika Anda memilih salah satu saat makan untuk makan bersama keluarga. Terserah, Anda mau makan pagi boleh, mau makan siang boleh, mau makan malam boleh, tergantung. Saya pilih makan malam karena pagi saya sudah ada di kantor, siang saya ada di jalanan. Tapi ada yang milih makan pagi karena mereka ada yang bekerja sampai sore. Tapi saya juga pernah bertemu dengan seorang dokter yang ternyata milihnya malah makan siang. Pagi habis sholat subuh buka praktek, sore habis maghrib buka praktek, sampai malam akhirnya nggak ada waktu buat keluarga. Nah, adanya waktu malah siang. Suaminya kerja di dinas kesehatan karena dokter. Nah, dia langsung SMS sama istrinya. Pring Sewu itu nama salah satu restoran. Maknanya adalah hari ini janjian di Pring Sewu jam 12 siang. Suaminya dari kantor ke Pring Sewu naik mobil, istrinya dari rumah naik mobil juga ke Pring Sewu. Mereka nanti makan bareng sekitar 1 jam, setelah itu suami balik ke kantor, istri balik ke rumah. Saya pernah ketemu kasus begitu. Tapi ini untuk mereka yang ingin menjalin kebersamaan yang levelnya menengah ke atas karena mobilnya harus 2. Dan ini nanti kalau sistem ganjil genap berarti harus 4 gitu. Kalau mau setiap hari itu, dan yang model kayak gini kalau semakin banyak semakin penuh jalan-jalan gitu. Saya tidak rekomendasikan ini. Saya cuma mengatakan saya pernah bertemu kasus seperti ini untuk bisa meluangkan waktu sampai beliau memaksa karena pagi dan malam nggak bisa, hanya kami menempuh jalan siang, Ustaz. Nah, ketika Anda makan malam bersama itu seolah-olah Anda cuma menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh istri di meja makan, seolah-olah memindahkan makanan, kemudian memindahkan makanan dari meja ke piring kemudian ke mulut. Tapi kejadian yang terjadi itu nggak sekedar itu. Adegannya memang makan, yang tersedia di piring sekarang pindah ke mulut kemudian dicerna masuk ke perut, betul. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita sedang meneguhkan kepemimpinan di situ. Kita bisa mendidik keluarga dalam kondisi makan. Rasul mengajarkan adab pada saat makan. Ada seorang anak makannya itu tangannya ke sana kemari. Rasul mengatakan, ya gula, samilah. Nah, kalau mau makan itu baca bismillah. Pakailah tangan kanan. Ambillah makanan yang terdekat. Jadi Rasul mengajari etika makan, baca bismillah, pakai tangan kanan, kemudian mengambil makanan yang paling dekat. Itu pada saat beliau makan. Anda bisa bertanya loh kepada anak-anak, kamu sekolahnya lancar? Alhamdulillah ya. Ada pelajaran yang sulit enggak? Ada sih. Apa? Matematika. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Berarti kamu anak aslinya bapak, karena bapak dulu juga sama enggak suka matematika gitu loh. Berarti nanti kalau kamu lulus, kamu masuk ke sekolah yang ada matematikanya aja. Memang ada. Ya banyak lah, sekolah perhotelan mana pakai matematika, pondok pesantren mana pakai matematika. Kalaupun pakai matematika, matematika dasar. Hukum waris itu matematikanya dasar. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Itu gampang. Coba jurusan matematika, menghitung isi segitiga, menghitung luas bidang, itu kadang-kadang pakai 0, gitu loh. Pakai angka pangkat, kuadrat, kadang-kadang pakai desimal. Mumet, ya sudah, kamu sudah ketahuan nggak bakat matematika. Anak saya pada waktu saya sekolahkan di SMP yang ada matematikanya, dia nggak maksimal. Ya ranking 2, ranking 3 lah. Kemudian saya tawari masuk Iskarima. Iskarima itu tahfidz Quran di Solo, terkenal, tapi jurusan IPA. Dia enggak, saya mau belajar ilmu agama saja, enggak pada ilmu umumnya. Ya sudah, saya masukkan ke pesantren, darus syahadah. Juara umum ketika lulus. Jadi kadang-kadang anak kita itu enggak maksimal, bisa jadi karena jurusan itu harusnya jurusan bapaknya bukan jurusan anaknya gitu loh. Bapaknya maksa adanya anaknya ke situ. Ketika anaknya dikenali kamu enggak bakat di sini, dia bisa sekolah di satu tempat yang ternyata di sana bisa maksimal.
Anak saya jadi juara umum, hari ini sudah jadi ustadz di Lampung. Dari situ saya belajar bahwa nggak bisa kita maksa anak dengan jurusan seperti yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang orang tua karena tidak punya kebersamaan, tidak tahu bagaimana cara melacak bakat-bakat anaknya itu. Di situ Anda bisa mengajarkan kepedulian. Ini di Lombok sedang ada musibah loh ya. Kamu setiap hari dikasih uang saku sama umimu berapa? 10.000 ya. Di Solo masih besar 10.000 itu, karena ada nasi bungkus itu 500 rupiah masih ada masalahnya gitu loh. Udah kamu ngambil 8.000 aja, yang 2.000 ditabung nanti buat bantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Ada mengajari kepedulian sambil makan. Bahkan Anda bisa ngajari keadilan. Ya, ketika daging yang tersisa tinggal 2, yang satu sudah ada ambil. Ternyata 2 yang tersisa itu yang satu besar, yang satu kecil. Percayalah, anak Anda yang 2 itu rebutan ngambil yang besar. Dan Anda nggak bisa mengatakan, sudahlah kamu yang besar ngalah. Karena kalau kamu yang besar ngalah, berarti seumur hidup kamu ngalah terus. Karena kamu besar terus, kamu kakak terus. Dan nggak ada juga konsep mendidik anak dengan sistem genap ganjil. Nanti kalau tahun ganjil kamu yang ngalah, tahun genap adikmu yang ngalah. Nggak ada konsep begitu. Kita harus mengatakan, yang benar adalah yang benar, yang salah yang salah. Anda ambil daging itu dua-duanya, yang besar Anda potong jadi 2, yang kecil Anda potong 2, dan ngomong sama mereka, kalian ambil satu-satu, yang besar 1, yang kecil 1, selesai. Tidak ada lagi kakak yang dipaksa seumur hidup mengalah sama adik, tidak ada lagi adik yang seumur hidup dipaksa ngalah sama kakak, tapi yang Anda ciptakan keadilan. Itu sambil makan loh sebenarnya kejadiannya. Anda bisa nanamkan akidah. Ya, aku minta tas baru. Ya, minta sama Allah ya, mudah-mudahan rezeki ayah lancar. Jadi rezeki ayah lancar itu berhubungan dengan minta kepada Allah dulu. Karena Rasul mengajarkan begitu, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalau minta, mintalah kepada Allah. Ajaran ini harus kita terapkan dalam sehari-hari agar anak sejak kecil terhubung dengan Allah, bahwa apapun Allah yang memutuskan. Kamu minta sama Allah agar rezeki ayah lancar. Jadi kalau rezeki ayah nanti nggak lancar itu karena Allah menentukan. Kalau rezeki ayah lancar itu juga karena Allah menentukan. Oke. Nanti di situ Anda bisa menciptakan hubungan antara kakak dengan adik. Besok adik kamu antar ke pondok ya, Kak. Ayah mau Jakarta. Kemarin saya begitu. Kakak saya pulang, anak saya nomor 2 pulang dari tugas. Kakak saya yang perempuan Sabtu baru balik ke pondok, sementara saya Sabtu pagi sudah berangkat ke sini. Saya ngomong sama yang kakaknya, Kak, kamu besok antar adik ya ke pondok. Harusnya Abi yang ngantar, tapi karena Abi nunggu Jakarta, ya Bi, enggak apa-apa. Di situ sambil makan Anda bisa ngajari hal-hal positif seperti itu. Jadi jangan mengira makan itu sekedar adegan makan. Di sana ada hal yang banyak yang kita lakukan, dan itu kalau setiap hari terjadi luar biasa. Banyak orang yang meremehkan pertemuan-pertemuan sederhana seperti ini. Tapi pengalaman saya mengajarkan itu sangat besar loh pengaruhnya. Nggak usah ngasih tahu bahwa anak Anda kepada anak Anda nggak punya uang, tapi dari ngobrol dengan istri Anda bisa menyimpulkan sendiri. Ketika istri nanya, ya besok jadi nggak ngundang tukang, ini kan bentar lagi musim hujan. Kemarin kan uangnya ayah sudah dipakai buat bayar sekolah anak-anak, sekarang nggak punya, bulan depan aja ya. Anda ngomong sebut sama istri, anak yang ikut makan sambil menyimpulkan, bapak nggak punya uang, itu menyimpulkan sendiri. Nggak usah pakai tulisan di atas kening, bapak nggak punya uang, nggak begitu. Nanti anak langsung tidak berani minta barang macam-macam. Tapi kalau Anda nggak punya kebersamaan, komunikasi seperti nggak terjadi, tiba-tiba anak datang, ya aku belikan sepeda motor, ayah nggak punya uang, pokoknya harus dibelikan, kalau nggak dibelikan aku nggak berangkat sekolah. Itu muncul karena anak Anda tidak bisa memahami kondisi orang tua. Jadi sepertinya cuma seperti itu. Sampai saya menemukan seorang anak di pesantren, waktu itu sedang pelajaran olahraga ujian. Saya pas di pesantren itu, saya datangi anak itu karena dia pakai kaos yang berbeda dengan teman-temannya. Saya tanya, kenapa kamu pakai kaos model begini? Ustaz, ini saya pinjam sama teman kakak kelas. Ini sebenarnya seragam kelas 3, waktu itu dia kelas 2. Oh, kenapa? Emang kamu nggak punya seragam? Enggak. Oh, kamu nggak minta sama bapakmu? Enggak sih, saya tahu bapak saya kemarin sedang kena musibah, kemudian hutangnya banyak, dan kalau saya minta seragam saya takut malah menyusahkan bapak. Jadi nggak apa-apalah, saya nanti yang penting kalau olahraga saya bisa pinjam kakak kelas. Di sini nggak apa-apa kok, beda seragamnya, yang penting pakai baju olahraga. Kelasnya besar, sekitar 30-40 orang, dan dia kemudian pada waktu terima rapat ranking 2. Jadi kan bukan anak bodoh.
Bagaimana dia bisa begitu? Karena dia mendengar pas ngobrol itu, bapak sama ibunya ngobrol, yang menunjukkan bahwa bapaknya sedang tidak punya uang. Itu anaknya masih hidup sampai sekarang, artinya nggak semua anak-anak sekarang alay gitu loh. Itu juga cuma hasil dari ngobrol pas di meja makan. Dia menyimpulkan si bapak sedang nggak punya uang. Bahkan saya pernah menemukan kasus seorang anak perempuan, itu ketika masuk pesantren, dia baru ngomong sama bapaknya, ya aku kalau membaca itu nggak bisa diperiksakan ya. Akhirnya begitu diperiksakan ke optik, subhanallah, dia sudah -5. Loh, kamu merasa melihat tulisan di papan tulis nggak kebaca itu sejak kapan? Sejak SD, sejak kelas 4. Loh, kenapa kamu minta sama bapakmu? Bapakku sedang punya utang, aku nggak mau menyusahkan bapak. Tapi karena masuk pesantren itu jauh dari rumah, nggak bisa setiap hari ketemu, akhirnya dia minta gitu. Bapaknya nangis, loh kalau kamu dulu bilang ya tetap tak usahakan waktu itu. No. Hasil dari pembicaraan di atas meja makan ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena Anda menganggap remeh, maka Anda tidak mengusahakan. Tapi begitu Anda menganggap, oh ini ternyata penting banget. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.